langkah kami pun, saat langkah kami gelap, maka di sanalah kami melihat Tuhan. Hari-hari ini perjalanan kami gelap, gelaplah yang mewarnai langkah rumah tangga kami, kegelapanlah yang mewarnai langkah perjalanan kami dalam pengiringan akan. Tapi bersama Allah kami lihat mujizat, bersama Allah kami lihat terang itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang sudah kami nikmati pada pagi ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi pedoman, firman-Mu menjadi alasan sampai hari ini kami bertahan, dan firman-Mu adalah menjadi petunjuk kami untuk kami bisa mencapai surga. Berfirmanlah bagi kami sudah siap untuk terima firman yang hidup, yang adalah Allah itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, kami terima firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Keluaran 16 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Kita akan baca bersama. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Kita baca 2, 3 mulai. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluan. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Puji Tuhan. Tema khotbah pada pagi hari ini kuberikan tema bangsa Israel makan mana yang diberikan Tuhan. Bangsa Israel makan mana, roti turun dari sorga yang diberikan Tuhan kepada bangsa itu. Bangsa Israel tidak tahu apa-apa soal mana ini. Karena itu ayat yang kita baca tadi, mereka bertanya satu kepada yang lain, apakah ini kegerangan? Mereka tidak tahu. Seumur-umur baru lihat benda ini. Karena mana itu bentuknya halus seperti sisik, halus sekali seperti embun beku di bumi, rasanya manis seperti kue madu, dan dia warnanya putih seperti ketumbar. Jadi bentuknya halus. Tetapi itulah cara dan bukti pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Kita lihat di sini bahwa begitu lama bangsa Israel ini tertawan dan menjadi budak di tanah Mesir. 430 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudaraku. Waktu yang sangat lama. Tetapi waktu Musa diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, dalam perjalanan luar biasa, Allah memperlihatkan mujizat demi mujizat. Allah memperlihatkan berbagai tanda-tanda yang ajaib dan tanda-tanda heran. Tapi sayangnya bangsa ini memang dasar bangsa yang tegar tengkuk, kata Alkitab. Bangsa yang tidak tahu berterima kasih, bangsa yang tidak tahu menghormati Allah dan Tuhan yang telah melepaskan mereka dari tanah Mesir itu. Mereka kembali bersungut-sungut. Bangsa Israel kembali bersungut di dalam perjalanan. Sehingga dengan tanda inilah Allah memberikan kepada mereka. Kenapa mereka bersungut? Karena bangsa Israel mereka telah berada di dalam kondisi lapar luar biasa. Mereka lapar setengah mati. Sehingga Allah menurunkan mana ini bagi mereka. Mereka stres berat. Kenapa? Karena mengalami kelaparan. Salah satu ciri penderita stres berat adalah ingin mau mati. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka bersungut kepada Musa dan Harun, hei Musa, kurang kuburan kau di Mesir sampai kau bawa kami untuk kami mati di sini. Mereka bersungut dan menuding Musa dan Harun. Mereka tidak sadar Musa dan Harun itu hanya alat Tuhan. Musa hanya hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melepaskan mereka. Mereka sangat kelaparan. Jadi biasanya sumber stres seseorang itu
adalah ketika dia berada di titik yang paling rendah semacam itu, biasanya orang ingin mati. Itu titik rendah seseorang, stres. Bangsa Israel bilang, lebih baik kami mati di tanah Mesir daripada kami mati dalam perjalanan ini. Jadi titik terendah seseorang ketika dia mengalami stres adalah ingin mati. Bukankah itu juga pernah dialami Nabi Elia? Ketika dia dikejar-kejar seorang perempuan yang bernama Isabel untuk membunuh dia. Dia berada di salah satu gua. Dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, biar aku mati saja Tuhan. Loh, bukankah kau pernah menurunkan api dari langit? Bukankah kau pernah membantai 450 Nabi Baal dan Nabi-Nabi Asyera? Kenapa doamu bisa berubah? Bukankah kau pernah melakukan mujizat dan turunkan hujan? Turunkan api dan turunkan hujan dari langit itu. Kok kenapa doanya bisa berubah? Kenapa? Karena seseorang berada dalam titik yang terendah. Bukankah saya dan saudara pernah melihat mujizat? Bagaimana anak kita pernah disembuhkan Tuhan? Bagaimana kita juga pernah diopname dan melihat mujizat Allah di sana? Bagaimana kita juga pernah mengalami operasi sesar, perut kita dibelah, sehingga orang berkata, kakak kau sudah mati 4 jam. Kami keluarga di luar rumah sakit atau di ruang operasi, kami sudah bertangisan satu dengan yang lain. Tapi kau bisa hidup kembali. Wah, betapa mujizat. Bukankah saya dan saudara pernah mengalami pertolongan Allah? Jadi saya dan saudara, jika hari ini kau pernah mengalami mujizat Tuhan, kadang doa bisa berubah. Kau tetap ingat pada pertolongan Allah. Apakah doamu masih tetap sama? Atau hari ini sudah berubah? Apakah doamu masih tetap sama di beberapa tahun yang lalu? Yang kau berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tapi kenapa hari-hari ini doamu bisa berubah? Dan kau bilang, Tuhan, sepertinya aku ditinggal pergi oleh Tuhan, dan Tuhan membelakangi aku. Seolah-olah aku berjalan dan melangkah sendiri. Di manakah Tuhan yang hebat itu? Di manakah Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu? Kok aku bisa jalan sendiri? Kok tega-teganya aku bisa menghadapi ini seorang diri? Sehingga doamu berubah. Dari doa yang hebat itu kini berubah menjadi, Tuhan, biar aku mati saja hari itu. Kau berada dalam titik yang terendah. Tuhan, biar saya mati saja dah. Itu yang pernah dialami bangsa Israel. Orang Mesir terkenal jago makan. Makannya bukan makan yang biasa-biasa, makan sampai yang luar biasa punya. Karenanya itu yang sampai diingat bangsa Israel. Dalam perjalanan keluar dari tanah perbudakan itu pun mereka masih ingat makan. Karena memang cara makan orang Mesir itu hebat-hebat. Mereka berkata, di sana kami masih bisa makan daging, di sana kami masih bisa makan makanan-makanan yang nikmat. Kenapa? Karena bangsa Israel memang dijamin soal makannya. Dan orang Mesir terkenal jago-jago makan semua mereka. Jadi ini yang kita lihat. Bangsa Mesir terkenal dengan jago makan sekenyang-kenyangnya. Kita lihat di dalam persungutan ini siapa yang bersungut-sungut. Kalau kita lihat bukan bangsa Israel yang darah murni. Yang bersungut di sini bukan Israel yang benar-benar murni dan asli Israel. Mereka ini adalah Israel bajingan, Israel campuran. Karena 430 tahun mereka ada di Mesir, itu ada orang Israel berdarah murni Israel kawin dengan orang Mesir. Sudah kawin tercampur. Itulah mereka disebut pada komplotan, pada golongan Israel bajingan mereka ini. Jadi yang bersungut ini ketika ditelaah dan diselidiki bukan Israel murni, tapi Israel yang sudah mengalami kawin campur, yang sudah mengalami kawin lintas agama dan lintas iman. Karena mereka sudah kawin dengan orang Mesir.
Itu kita bisa lihat dalam Bilangan 11 ayat 4. Bilangan pasal 11 ayat 4, nanti saudara lihat di situ. Tapi saya baca yang bagian terjemahan lamanya, dia berkata begini, disebutkan di sana begini. Maka bangsa kacauan yang di antara mereka itu beringin-inginlah lalu pulang. Maka pada masa itu menangislah Bani Israel, katanya, siapa gerangan akan memberi kita makan daging. Jadi itu bangsa kacauan, bangsa bajingan. Mereka itulah yang melakukan persungutan di hadapan Tuhan. Bilangan 14 ayat 22 sampai 24. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, aku akan membawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Hanya generasi Yosua dan Kaleb, generasi yang dari Yosua dan Kaleb ke sana, generasi Yosua dan Kaleb ke belakang ini habis. Mereka tidak diizinkan Allah masuk tanah perjanjian, tidak boleh. Itu adalah bangsa bajingan. Untuk saya dan saudara menikmati perjanjian Allah, saya dan saudara buang hal-hal yang bersifat Mesir di hidup kita. Hal-hal yang bersifat tidak memuliakan Allah. Mesir adalah gambang dunia, adalah simbol perbudakan, simbol keterikatan, simbol daripada tertawan. Ada orang-orang yang masih tertawan dan dikuasai dengan hal-hal dunia. Jadi yang dia pikir hanya dunia saja. Yang rohani mati dalam hidupnya. Dia tidak pikir yang rohani, yang dia pikir dunia saja. Yang dia pikir tidak tahu malam minggu ini aku akan jalan kemana, malam minggu berikut saya akan jalan kemana. Jadi yang dia pikir dunia untuk menyenangkan diri, menyenangkan daging. Yang dia tidak sadar bahwa hidup ini sementara. Dia atur perjalanan ini, nanti ke sini, nanti ke sini, nanti ke sini. Ditanya, kenapa kau tidak sembahyang, adek? Biasa, aku banyak pikiran. Jadi kau kemana banyak pikiran itu? Aku healing, kata dia. Apa-apa healing untuk menenangkan jiwa. Kalau kau mau pingin jiwamu tenang, kau healing di gereja. Kau datang ke gereja, maka di sanalah kau bisa nikmati hadirat Tuhan. Jadi kalau jiwamu tenang, healingnya kemana? Gereja, ke rumah Tuhan. Kau sembahyang dan nikmati kasih Allah. Saat kau angkat tangan, kau tanpa terasa air mata tertumpah. Lalu mulutmu gemetar dan pingin mengeluarkan kata-kata. Dan kata-kata itu lalu dia muncul seketika dan spontan keluar. God, I love you. Bayangkan, sampai teman sebelah juga, apa tadi kau ngomong apa? Kakak saya tadi dengar bahasa Inggris kan? Itu, saya lagi bersuka cita. Bayangkan, setahu saya kakak tidak tahu mengucapkan kalimat Inggris, tapi tadi aku dengar kakak bisa bahasa Inggris. Bayangkan. Jadi ini bangsa yang suka bersungut-sungut. Mereka hanya dunia saja yang mereka pikir. Bangsa kacauan dalam istilahnya. Bangsa bajingan. Karakter-karakter kafir yang tidak percaya Allah itu. Karakter-karakter Mesir kita harus buang dan kita tanggalkan. Mesir juga adalah simbol apa? Rakus. Jadi roh rakus juga harus kita matikan. Ada orang mencari Tuhan hanya karena makanan dan minuman. Kau bertobat hari ini. Kau iring Tuhan hanya karena kau mencari nasi satu piring. Kau mau cari apapun di sana.
Satu ayat dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-26 akan kubacakan bagimu. Yohanes 6 ayatnya yang ke-26. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus saja sudah ngomong, kau ikut aku bukan karena murni kau cinta padaku, tapi karena kau dasar rakus. Hanya karena makanan. Ada orang iring Tuhan hanya karena materi, popularitas, jabatan, pangkat, dan kedudukan. Semua yang hanya berhenti dan stop di liang kubur, itu yang mereka kejar. Jadi Mesir adalah lambang jago makan, rakus. Roh rakus ini juga kita harus patahkan, karena ini tidak baik, saudara. Roh keterikatan, kau masih terikat di dalam dosa, sehingga kau tidak bebas untuk cari Tuhan. Itu yang menjadi tembok, itu yang menjadi penghalang imanmu, menjadi penghalang perjalanan langkahmu, sehingga gengsimu lebih berat ke dunia daripada ke Tuhan. Kau bilang, Tuhan nantilah aja lah, kan minggu depan juga masih ada, bulan depan juga masih ada, tahun depan pun masih ada. Betul, ibadah tetap ada, tapi belum tentu kau tetap ada. Bisa-bisa kau besok tidak ada. Hari ini kau ada, belum tentu bulan depan kau masih ada. Haleluya. Ibadah di jalan terus sampai Tuhan Yesus datang pada kalian kedua. Tidak pernah putus ibadah. Pelayanan dia jalan terus, tapi kau belum tentu tetap ada. Minggu ini kau bisa datang sembahyang, minggu depan belum tentu kau ada lagi, bapak, mama, kakakku, dan adikku. Karena itu saya dan saudara mari cari Tuhan. Jadi jangan sembarang ngomong, kau bilang minggu depan masih ada ibadah. Iya betul, tapi apakah minggu depan itu kau masih ada di minggu itu? Bisa-bisa kau sudah pergi, kau sudah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi hidup yang singkat ini kita berikan buat Tuhan. Saya dan saudara melayani dengan sungguh. Cari Tuhan yang baik-baik punya, jangan asal-asalan. Roh-roh rakus bangsa Israel juga pernah mati karena roh yang satu ini, rakus yang menguasai mereka. Sampai burung puyuh daging masih ada di mulut mereka, mati dalam keadaan masih menggigit burung puyuh. Bayangkan, mati dalam keadaan menggigit burung puyuh daging masih ada di mulut mereka, kata firman Allah. Mereka mati dalam keadaan makan. Saya ingat cerita Ibu Gembala beberapa tahun yang lalu. Ada seorang bapak lagi makan. Dia makan tidak tahu mungkin sampai kenyang, sampai full di leher sini, kata Ibu Gembala. Dia makan sagu atau apa begitu. Begitu dia berdiri, karena tidak minum, langsung jatuh mati. Jadi saya pikir-pikir sama juga dengan bangsa Israel. Mati karena kelebihan makan. Ini kan roh rakus. Apa-apa mau ditelan semua. Jadi saya dan saudara, yang berikut kita lihat di sini Israel menikmati mana itu. Cara mendapatkan mana itu ada syaratnya, tidak sembarang-sembarang. Bagaimana bangsa Israel dipelihara Tuhan dengan makan mana ini? Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-21. Mana yang turun, Allah mengirim mana yang dari sorga itu. Bangsa Israel harus mengikuti petunjuk Musa dan petunjuk Tuhan. Mana tidak boleh diambil sekaligus. Dia diambil hari ini secukupnya, besoknya juga begitu, besoknya juga begitu. Dia diambil setiap hari. Dan diambil setiap hari, tidak sembarang hari. Dia diambil di pagi hari. Sebab kalau dia diambil siang hari sudah hilang, sudah cair, sudah lenyap. Jadi bangsa Israel, Allah mendidik mereka belajar bangun pagi. Untuk apa? Mengambil berkat itu. Kita mengawali di pagi hari itu kita mendapatkan berkat. Bukankah firman Allah berkata berkatnya selalu baru tiap pagi, tiap hari. Syarat untuk mengambil mana itu di pagi hari.
Sebab kalau kau bangun kesiangan, berkat sudah hilang, ayam jago telah mematoknya. Itu istilah orang. Berkat Allah kau bangun siang sudah hilang, karena ayam sudah mematoknya. Berkat itu tersedia di pagi hari. Waktu kau bangun bersyukur dan berkata, Tuhan baik, aku bisa bangun di pagi hari ini dan menikmati hidup ini. Anda bangun kesiangan, berkat Allah sudah cair. Apalagi di hari Minggu, kita bangun di pagi hari. Jangan malam kau pakai begadang. Jangan malam kau pakai ronda dan jalan-jalan. Waktu kau ronda dengan motor kau sehat walafiat. Kau tidak siapkan diri bahwa besok ada Tuhan menantimu di rumahnya. Jangan. Apakah aku melarangmu jalan-jalan? Oh tidak, itu hidup-hidup saudara kok. Siapa yang melarang? Silakan. Tapi bisakah kau mengaturnya? Ada waktu jalan dan ada waktuku juga untuk cari Tuhan. Jalan-jalan penting, tapi jauh lebih baik kau jalan ke rumah Tuhan. Ronda-ronda juga bagus dengan teman-temanmu. Kau jalan dengan sobat-sobatmu dan kawan-kawanmu di sana bagus. Aku menyarankan juga itu bagus, penting. Tapi jauh lebih penting kau berjalan bersama dengan sahabat yang sejati, yang bernama Yesus Kristus, yang pegang berkatmu, yang pegang nafasmu, dan pegang hidup kita semua. Jadi di pagi hari, kalau saudara bangun kesiangan, berkat sudah cair. Firman Allah berkata, mereka harus bangun pagi, belajar siap diri di hari Minggu. Kita siapkan segala sesuatu. Kenapa? Karena kita mencari Tuhan. Bertekad Allah kita sudah dapatkan. Pemazmur berkata, lebih baik satu hari aku ada di pelataran Allah, jauh lebih besar faedahnya daripada aku berada di tempat di luar sana. Di luar sana bagus kau happy-happy, tapi pertanyaan saya, apakah itu bermanfaat bagi Tuhan? Belum tentu. Tapi kau datang di rumah Tuhan sudah pasti. Itu berguna bagi hidupmu, berguna bagi keluargamu, dan berguna bagi keselamatan. Jadi saya dan saudara mau pingin dapatkan berkat Allah itu setiap hari. Saya dan saudara, Allah melatih kita untuk kita belajar di pagi hari, untuk kita belajar di pagi hari mencari Dia. Kita jumpa dengan Tuhan. Kita cari Dia di dalam penghormatan kita, dalam apa? Dalam pujian dan penyembahan. Karena mana itu bentuknya halus seperti sisik. Dia warna putih seperti ketumbar, kata firman Allah. Dia gampang cair. Syaratnya ada bangun pagi dan tidak boleh ambil sekaligus. Tidak boleh rakus, mau ambil semua tidak bisa. Ambil di setiap hari, seperlunya saja, kata Alkitab. Jangan kau belonjo. Itu diambil seperlunya saja. Ada yang menyimpannya sampai pagi, diambil banyak, dia simpan untuk besok lagi. Tidak bisa. Karena begitu bangun pagi, kau lihat sudah ada, firman Allah berkata sudah ada yang bau busuk dan sudah berulang. Tidak bisa ditampung banyak dalam penyimpanan. Ada yang mengambil banyak sekali, besoknya sudah rusak, dia sudah busuk, dia sudah berulat, kata firman Allah. Jadi cara mendapatkan berkat itu yang tadi Allah mendidik kita adalah bersyukur di hari pagi itu kan hari awal kita memulai hari. Jadi bersyukur di pagi hari. Di pagi hari kau awali dengan apa? Persungutankah? Caci makikah? Atau apa? Atau dengan kau bersyukur di pagi hari itu. Kalau bersyukur yang kau awali di pagi hari, berkatnya kau sudah dapat. Tapi kalau bangun pagi lagi, kau bilang, ibadah lagi, melayani lagi. Allah, tepuk tangan lagi. Gereja lagi. Apa itu gereja? Berkatnya sudah hilang. Percayalah kau tidak dapat apa-apa.
Tapi coba kalau kau bangun pagi dengan bersyukur, kau angkat hati dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini, untuk dapatkan mana itu tidak sembarang. Selain tidak boleh rakus, yang kedua kita lihat bangun di pagi hari, bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan. Jadi saya dan saudara belajar hidup seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita dapatkan mana itu? Dengan berlutut, cara mengambilnya. Nanti saudara baca dalam Keluaran pasal 16. Syarat yang kedua untuk mengambil mana itu, selain di pagi hari, yang kedua berlutut. Bertelut, cara mengambilnya, cara memungkutnya. Saudara mau pingin berkat Allah, saudara mesti berlutut, berdoa. Berlutut adalah tanda saudara mencari Tuhan. Di pagi hari kita belajar berlutut dan cari Tuhan. Ini mengajarkan kita semua, termasuk kami hamba Tuhan, kami gembala. Tadi Bapak Riflino sudah menyinggungkan dalam kesaksian. Kita saling mendoakan, karena kita ini rentan, kita ini lemah, kita gampang loyo dan gampang jatuh. Kita perlu topangan doa satu dengan yang lain. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Kita saling mendoakan. Firman Allah berkata, saling bertolong-tolonganlah. Kita kawan seiman. Kita saling mendoakan. Seperti ada keluarga-keluarga yang tadi sudah disaksikan dalam kesaksian. Mereka menghadapi persoalan dan pencobaan hari-hari ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan hanya kita bisa berlutut dan bertelut. Cara mengambil mana itu berlutut, saudaraku. Berlutut adalah tanda saya dan saudara berdoa. Saudara mau pingin berkat, berdoa. Jangan tanda tangan pada orang. Jangan belajar meminta-minta. Jangan harap siapapun, kau harap Tuhan. Di dalam doamu, berkatmu sudah ada. Nanti Tuhan sediakan dan Tuhan kirim padamu. Tergantung kau berlutut dan berdoa kepada Tuhan apa tidak. Berkatmu sudah ada di tangan Tuhan. Berkatmu bukan ada di tangan manusia, apalagi di tangan tetangga. Yang hari ini dia bisa kasih kita orang beras 2 kilo, besok dia juga bisa tidak kasih kita. Berkat kita bukan ada di tangan manusia, sehingga itu dia bisa gampang hilang dan dicuri orang. Ngengat dan karat bisa merusakkannya. Tapi berkat kita ada di tangan Tuhan. Siapa sanggup mengambilnya di tangan Tuhan? Siapa sanggup untuk memblokadenya di tangan Allah? Siapa sanggup mengambil, haleluya, berkat kita yang ada di tangan Allah? Siapa sanggup yang mendemonya? Tidak ada yang sanggup untuk mendemonya. Dan komplain dan protes tidak ada. Berkat kita di tangan Allah. Saya dan saudara belajar berlutut, kita cari Tuhan. Berlutut bukan hanya di saat-saat sedang saudara terkena masalah, tetapi doa ini menjadi gaya hidup kita setiap hari. Mazmur 42 ayat 9. Firman Allah berkata, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupan. Jadi doa bagi Raja Daud menjadi kehidupan buat dia. Doa menjadi nafas. Doa menjadi ciri khas gaya hidup buat dia. Doa menjadi kebiasaan dia, habit, kesukaan dia. Mana dipungut mengambilnya selain di pagi hari. Saya dan saudara mari kita juga bertelut dan berlutut. Jangan malas di pekerjaan Tuhan. Jangan malas di keluarga. Orang malas tidak diberkati Tuhan. Tangan orang rajin diberkati Tuhan. Jadi kalau saudara malas iring Tuhan, malas di keluarga, saudara kalau sampai hari ini masih hidup, itu mujizat bagimu. Itu mujizat, saudaraku. Sudah tidak kenal Tuhan, sudah malas,
Masih hidup, orang juga geleng-geleng kepala. Orang bilang dia masih hidup. Iya kakak, dia masih hidup sampai hari ini kak. Betul, iya. Sampai orang saja heran. Bapak Gembala pernah dengar orang bicara-bicara begini di pasar? Iya betul. Kan biasa Bapak Gembala kalau pergi ke sana jahit celana, beli di Ramayana kepanjangan, potong di pasar. Si tukang jahit bilang nanti kembali ya Pak, 2 jam lagi, oke. Jadi orang nongkrong-nongkrong itu kan di pasar banyak warung-warung kopi tuh. Mereka duduk cerita-cerita. Saya punya ipar satu nih. Mereka cerita. Tapi ngomong-ngomong kakak masih hidup. Orang itu masih hidup kak sampai hari ini. Oh iya. Jadi saya dalam hati pemikiranku cuma satu. Berarti mereka mau orang itu mati. Kakak dia masih hidup kak. Ada sehat-sehat. Orang itu tidak betul satu itu. Masih hidup juga tuh. Heran toh? Heran kakak. Bayangkan, dia hidup saja orang heran. Tapi kalau saudara sudah rajin, takut Tuhan, tidak usah ngomong dah. Rajin melayani, rajin sembahyang. Tuhan Yesus senang sekali lihat kau. Jadi saya dan saudara, mari kita buang segala roh Mesir ini. Jadi cara mengambil mana di pagi hari, belajar bangun pagi, apalagi hari Minggu, cari Tuhan. Jangan hari-hari lain kau rajin bangun pagi karena ada janjian dengan teman. Syarat mendapat mana bangsa Israel, bangun pagi hari, mana masih utuh. Bangun siang cair, hilang berkat Tuhan. Yang kedua, ambil mana caranya bagaimana? Berlutut. Mau dapat berkat di pagi hari, belajar berdoa, berlutut. Kita terima mana? Roti itu bicara makanan kita. Kita bisa makan hari ini tergantung lutut kita. Kita berdoa, kita berserah sama Tuhan. Tuhan kirim berkat. Jadi Tuhan Yesus pasti pelihara kita. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Jangan jadi bangsa kacauan, bangsa bajingan seperti Israel. Tidak boleh. Roh Mesir, roh yang tidak tahu menghargai berkat, roh rakus, kita buang. Jadi saya dan saudara melayani berpada dengan apa yang ada. Kita bersyukur. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan berdoa buat firman Tuhan.